Halo Sobat Viewers, welcome back to my channel The Hobby Zulianto. Oke Mamen, jadi seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan ngopi online lagi Mamen. Mantap bro. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah reel. Ini perdana datang dari brandnya Blast dengan seriesnya Cruise 103L. Dan ini untuk reelnya tentunya reel bed casting ya, udah kelihatan sekali. Tapi sebelum kita unboxing, kita akan baca-baca mantra dulu. Nah di sini untuk spesifikasinya dia menggunakan 5+1 ball bearing 7.1:1 untuk rasionya. Max dragnya di sini saya nggak tahu berapa kilo. 6 kilo ini Mamen. Ini lambang 6 ya. 6 kilo. High speed, line capacity nanti akan kita cek. Dan langsung aja kita akan lakukan unboxing dalam pembelian untuk reel Blast Cruise ini. Kita mendapatkan apa aja? Di sini ada reelnya tentunya. Nah ini dia. Untuk tampilannya seksi banget reelnya Mamen. Tuh. Nah, mantap ya. Kemudian di sini ada apa ini? Sertifikat, nggak ngerti. Skematik Mamen. Ada skematiknya di sini. Atau sertifikat apa? Dan udah kosong sih dalam boxnya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Nah di sini untuk penampilan pada reel ini terlihat seksi dan mewah banget tampilannya. Tuh. Perpaduan warna merah dan hitamnya ini keren Mamen. Merahnya pun dia pakai merah warna kayak merah marun gitu, tetapi dia kayak ada finishing matte, jadi kelihatan kayak apa ya, kayak ada sisi hologram gitu. Keren sih ini untuk desainnya. Side plate kiri kanan warna merah, terus markingannya juga bagus. Bagian atas ada mereknya Blast. Lalu untuk bahan body materialnya di sini dia menggunakan bahan non metal semua. Saya kurang tahu sih ini pakai bahan apa. Sepertinya ini menggunakan bahan grafit atau nilon. Grafit sih harusnya ini ya. Bahan grafit. Di bagian side plate kiri kanan juga bahan grafit. Mainframe-nya grafit semua. Keren. Ini modelnya keren men. Mewah sekali untuk modelnya. Kemudian di bagian start drag di sini juga dia menggunakan bahan grafit juga. Untuk start drag sudah dilengkapi dengan clicker. Kemudian di bagian handle di sini dia menggunakan bahan metal, ini aluminium CNC. Lalu untuk knopnya dia pakai tipe flat bar. Knopnya ini menggunakan bahan rubber lapisan luarnya. Kemudian dia ada logo Blast di sini. Kemudian untuk knopnya kalau saya buka ini non removable, jadi tidak bisa kita bongkar pasang. Lalu untuk tension di sini dia tidak dilengkapi dengan clicker ya, kosongan aja di sini. Untuk tension akan saya coba buka. Di sini ada karet seal yang fungsinya untuk menjaga agar tensionnya ini tidak berputar-putar pada waktu kita udah temukan untuk setelan tensionnya. Di bagian line guide dia menggunakan bahan keramik, bentuknya oval kalau kita lihat dari depan, tapi kalau kita lihat dari dalam ini bentuknya agak seperti corong gitu. Jadi dia menggunakan tipe V-shape untuk keramiknya ini. Untuk tipe V-shape seperti ini dia akan memberikan beberapa fungsi sih. Untuk fungsi utamanya adalah untuk mengurangi pergesekan yang terjadi pada saat main line keluar dari dalam spool menuju ke bagian line guide-nya ini. Jadi dengan satu fungsi utama mengurangi friction, dia akan memunculkan beberapa fungsi yang lain. Misalnya untuk mengurangi backlash, menambah long cast, kemudian juga memaksimalkan pemakaian main line agar lebih awet. Lalu dari segi sisi drag system juga dia harusnya akan bekerja lebih baik Mamen. Kemudian di sini untuk powellnya dia agak rata posisinya untuk housingnya. Cuman di sini untuk frame-nya dia lebar. Jadinya kita bisa mengganti powell kalau terjadi kerusakan tanpa harus bongkar-bongkar di bagian main frame-nya ini. Lalu di bagian spool untuk reel ini dia menggunakan tipe regular spool. Spoolnya cukup besar dan dalam. Untuk penempatan mainline harusnya ini akan besar sekali Mamen. Nah di sini kalau dilihat untuk spoolnya ini tuh ukurannya. Ini mainline harusnya masuk banyak banget ini. PE 1,5 kayaknya bisa lah masuk di sekitar 200 meter ini Mamen. Dan kalau saya ukur untuk lubangnya ini lebar di 19 mili kurang lebih. Untuk kedalaman di 7,5 mili. Kemudian untuk asnya dia menggunakan tipe long axis. Asnya menggunakan bahan stainless steel dan di sini juga dia sudah dilengkapi dengan satu buah ball bearing. Untuk ball bearing sih non stainless steel di sini. Lalu untuk berat spoolnya ini ada di berapa gram nih? Ada di 19 gram untuk berat spoolnya ini. Nah sekarang kita akan lanjut lagi untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Blast Cruise ini. Di sini untuk rasio ya pertama-tama dia menggunakan rasio berskala 7.0/1. Di sini 7:1 tapi nggak masalah sih, cuma beda 0,1 aja, nggak apa-apa. Saya akan beri tanda dulu untuk spoolnya, soalnya spoolnya ini warna hitam. Nah
Oke, udah kita tandain ya. Kita akan mulai dari titik putih ini. Di titik putih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk rasionya kayaknya nggak nyampe ya. Coba saya tes lagi nih. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya rasionya ini di 6.2 bukan di 7.0. Jadi rasionya yang benar itu ada di 6.2 sampai 6.3 berbanding 1 momen. Untuk retrieve terasa ringan. Untuk putaran kosong terasa cukup ringan juga di sini. Kemudian untuk free spoolnya, oh ya, ini tensionnya nih belum saya atur nih. Nah, ini untuk free spoolnya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk buka dan pasang tutup spool, di bagian sampingnya ini ada indikatornya, knopnya dari bagian sini ya. Jadi untuk buka ini tinggal kita dorong ke atas, bisa di sliding. Tinggal kita tarik aja. Nah, kemudian untuk pasang tinggal taruh lagi dan diklik. Nah, sangat gampang sekali. Kemudian untuk reel ini di bagian brakingnya dia menggunakan sistem magnetik, standar magnet sih di sini. Di bagian braking sistemnya ini untuk pengaturannya ada di bagian samping. Di sini ada 9 level untuk pengaturan brake-nya dan dia pakai klik ya. Saya akan coba hitung jumlah kliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 30 klik perhentian untuk pengaturan di setiap braking sistemnya ini. Kemudian kalau kita lihat dari sebelah dalam, untuk magnetnya dia menggunakan magnet bulat. Total di dalam ada 8 magnet dan di sini akan saya cek juga. Untuk magnetnya dia udah menggunakan ini termasuk strong magnet ini. Magnetnya kuat men. Dan dengan magnet kuat seperti ini sih harusnya ya dari mekanisme udah akan bagus sekali sih berfungsinya. Dan sekarang saya akan coba tes sederhana aja untuk melihat mekanisme dari braking sistemnya ini. Kita mulai dari pengaturan brake di 0 dulu. Kita akan lakukan free spool. Nah, free spoolnya seperti itu. Kemudian saya akan angkat ke setengah ya, di 5 lah. Oke, ini udah mulai agak lambat untuk spoolnya. Sekarang kita maksimalin di 9. Nah, ini udah berasa banget nih tuh. Jadi secara tes sederhana untuk spool untuk braking sistemnya ini dia sudah berfungsi dengan maksimal men. Dan untuk line capacity, sini akan saya bacain dulu nih. Jika kita menggunakan main line dengan diameter 0,22 mili masuk 250 meter, 0,24 masuk 200 meter, dan 0,26 itu masuk 180 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan sekitar 200 meter PE diameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Blast Curse ini, dan di sini untuk hasil spooling rata, tidak ada penumpukan. Untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat rapi. Dan kemudian untuk reel ini juga dia sudah disematkan dengan fitur drag clicker, di mana pada saat dragnya bekerja akan ada clicker yang berbunyi men. Dan untuk suara drag clickernya pun terdengar cukup kencang nih untuk sebuah reel BC. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari reel Blast Curse ini. Drag clicker Blast Curse ada di 84,5 desibel. Untuk berat reel Blast Curse ada di 212 gram. Dan sekarang kita akan langsung lakukan pembongkaran. Kita akan lihat untuk internal parts penyusun dari reel ini. Oh, bro. Oi, apa bro? Hah? Kenapa? Lo tadi telepon gua? Oh, kagak kepencet, sorry. Ya. Bangun dah. Ya. Yo, thank you. Ada yang tahu nggak itu suara siapa, Mamen? Oke, jadi di sini untuk bagian start drag-nya dia menggunakan sistem drat. Lalu di sini di bagian dalam ada beberapa washer ya. Ini ada satu spring washer. Oh bukan, ini flat washer. Kemudian ada 2 spring washer. Nah ini dia. Oke, ada 2 spring washernya. Kemudian
ada satu clicker untuk dragnya, kemudian di bagian paling bawah ada satu flat washer lagi. Jadi total washer itu ada 4. Nah, ini untuk ball bearing non stainless steel. Dan di sini untuk ball bearingnya pada bagian atas support di bagian main shaft. Size-nya di 8 kali 14 kali 4. Kemudian di bagian dalam di sini ada one way clutch. Oh iya, one way ya. One way-nya di sini dia pakai sistem tanam, men. Bagus ini. Nah, ini dia udah ditanam rapet di dalam side plate-nya ini. Jadi dengan penanaman kayak gini, maka untuk one way-nya itu dia nggak gerak, men. Dan dia akan membuat space pada bagian jeda balik untuk spoolnya itu menjadi lebih tipis. Nah, di sini untuk one way, dia menggunakan one way. One way-nya sih udah bagus ini ya. Ada 6 roller bearing di bagian dalam one way-nya ini. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini untuk washer pada bagian drag system. Oke, ini untuk washernya. Aduh, susah banget sih. Dia pakai bahan stainless steel ini harusnya. Nanti kita cek. Kemudian untuk bagian clickernya, makanya dia bisa garing banget ya suaranya. Dia pakai tipe advance. Untuk dudukan clickernya dia pakai bahan aluminium ini. Nah, ini dia. Advance punya. Kemudian untuk housing clickernya pun dia pakai metal, men. Makanya suara itu berdering banget. Biasa tuh dia kalau pakai advance di bagian housing clickernya ini dia pakai bahan apa namanya? ABS ya. Jadi kalau dia pakai bahan kayak gini, metal kayak gini, suara echo-nya itu dapat gitu. Nah, kemudian di sini ada washer, drag washer. Untuk drag washernya ini dia pakai bahan teflon. Lalu ini untuk bagian drive gear-nya. Oke, ini untuk drive gear. Drive gear-nya pakai bahan brass. Yang udah pasti dari kekuatan ya akan lebih tahan lama durabilitasnya. Untuk giginya pun kasar-kasar di sini. Kemudian ini untuk dockingnya ini bahan stainless juga, ini harusnya berat, nanti akan saya cek ya. Kemudian di sini untuk pinion gear pakai bahan brass juga. Kemudian untuk clutch cam-nya dia pakai bahan nilon. Lalu di bagian main shaft-nya pakai bahan brass juga di sini. Nah, ini untuk main shaft-nya bahan brass. Lalu di bagian main shaft di bagian bawah ini disupport dengan satu buah bushing. Bushingnya ini sih ABS. Nah, ini dia bushingnya ABS. Untuk size-nya ada di berapa ini? 5 kali 9 kali 3. Siapa tahu ada yang mau upgrade jadi ball bearing ya. Kemudian di bagian clutch cam plate dia nggak pakai clutch cam plate di sini. Jadi untuk dudukan clutch cam-nya dia langsung nyatu ke body. Yang ini ada 2. Lalu untuk clutch lever plate dia pakai bahan metal. Metalnya pakai babit. Nah, babit atau zinc ya. Nah, ini dia. Untuk tambar connection jadi satu ini. Langsung jadi satu body, harusnya akan lebih awet, lebih kuat ketimbang menggunakan bahan ABS. Kemudian di bagian kick lever dia pakai bahan ini juga, bahan zinc juga. Lalu untuk pet tendang ada 2, di sini 1 dan di sini 1. Kemudian apa lagi sini? Ini ada ball bearing nih. Saya akan coba buka ball bearingnya. Nah, jadi di sini untuk bagian support untuk pinion gear ada 2 dan harusnya sih untuk keduanya ini kalau saya melihatnya ini udah menggunakan stainless steel. Cuma stainless steelnya sih dia menggunakan grade rendah aja, grade yang biasa. Dan sekarang saya akan ukur ya untuk masing-masing. Ini yang ada di tempat tension, size-nya di 5 kali 9 kali 3. Kemudian ini untuk yang di bawah dekat spool, size-nya di 8 kali 12 kali 3,5. Lalu apalagi sini? Kurang lebih itu sih. Oh ya, untuk bagian ini worm shaft dia pakai bahan stainless steel di situ. Dan untuk jumlah ball bearing pada rel ini 5+1 ya. 5+1 udah bener banget. Di bagian sini ada 1. Ini saya akan coba buka dulu. Kita hitung juga. Ini soalnya gampang untuk bukanya. Jadi untuk support spoolnya juga di sini dia udah menggunakan bahan stainless steel ya dua-duanya ya. Tuh. Cuma stainless steelnya sih seperti saya bilang tadi ini grade-nya grade rendah aja. Di sini untuk yang di bagian spool size bearingnya ada di 3 kali 10 kali 4 dan cuman 1 sih yang non stainless steel. Ini untuk support main shaft-nya aja yang ini.
Soalnya sini kelihatan banget kan tuh perbedaannya. Nah, ini stainless steel, ini non stainless steel. Nah, jadi untuk jumlah ball bearing udah bener di 5+1, pada bagian support spool ada 2, di bagian support main shaft ada 1, di bagian support pinion gear ada 2, plus satunya ada pada bagian sini, one way system. Dan untuk spare part pada rel ini, kalau saya cek berdasarkan magnet, nah di sini untuk washer, spring washer masih bereaksi keras semua. Untuk skrup pun bereaksi keras semua. Nah, kemudian untuk washer drag, docking, semua udah aman. Ini juga aman. Skrup sih semua bereaksi keras ya. Ini juga aman. Terbilang sih untuk reel ini di sini aman. Terbilang sih untuk reel ini 50-50 sih untuk spare partnya. Kalau dibilang ke salt water, bisa-bisa aja digunakan salt water untuk reel ini men. Karena dari spare partnya udah bisa dibilang rendah terhadap reaksi korosi karena dia udah menggunakan bahan stainless steel. Dan di sini cuman sayangnya nanggung banget ya untuk reel ini. Harusnya kalau mereka memberikan di bagian washernya ini menggunakan stainless steel dan juga di bagian skrupnya dia pakai stainless steel juga. Itu akan membuat reel ini sangat mumpuni sekali di kelas salt water men, di SW. Menimbang bahwa untuk spoolnya pun di sini terlihat cukup besar ya. Jadi untuk reel ini kalau mungkin dipakai di kelas vertical fishing dengan kedalaman laut di sekitar 20 hingga 40 meter masih sangat mumpuni sekali sih. Karena PE 1,5 harusnya ini masuk 200 meter. Dan ya itu aja sih kayaknya. Cuman agak sedikit tanggung ya di bagian washer dan juga di bagian skrup, tapi yang lain sih udah oke sekali, udah sangat mumpuni sekali. Bisa dibilang real salt water, bisa dibilang real salt water mungkin 80% lah ya udah masuk ke kelas salt water men. Karena pertimbangan dari bahan ball bearing juga sih. Ini ball bearingnya udah menggunakan stainless steel, walaupun stainless steelnya masih grade rendah. Ada 4, cuma satu aja yang non stainless steel di bagian main shaftnya. Dan kalau kalian tanya untuk reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk teknik casting tentunya men. Casting, freshwater, saltwater, ataupun bermain di kelas vertical fishing seperti bermain di micro jigging ataupun light jigging ini juga masih masuk. Dan kemudian untuk joran yang cocok untuk casting sih kalian bisa gunakan joran dari 410, 817, 1020. Kalau untuk light jigging kalian bisa gunakan di PE1, PE 0,8, 1,5, PE 0,41. Kemudian untuk PE kalian bisa gunakan PE dari size 1, 2, 3 itu cocok. Kemudian untuk support freshwater oke, saltwater juga bisa men, tapi dengan perawatan yang baik ya. Dan kemudian untuk reel ini dari segi harga, melihat dari harganya yang cuma dibanderol di range harga di sekitar 300 ribuan aja, 300 kecil men, sekitar 320 sampai 340 ribu dengan dua pilihan warna ya. Saya baru cek tadi ternyata untuk reel ini ada dua pilihan warna, di warna merah seperti ini dan juga satunya itu ada di warna orange. Dan menurut saya dengan harga yang ditawarkan untuk reel ini bisa masuk di kelas rekomendasi buat teman-teman semua karena dia menawarkan sebuah produk dengan spare part yang sudah cukup mumpuni, dengan sistem yang sudah cukup mumpuni di kelasnya men. Oke lah, jadi kurang lebih sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat teman-teman mungkin yang berminat untuk memiliki produk ini, tinggal cek langsung aja ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya dan video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini, dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya, dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.